Tiupan sangkakala yang pertama adalah lulu landangnya alam dunia disebut adalah idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Itu namanya adalah kiamat. Tiupan yang pertama, tidak ada makhluk sekecil apapun dan sebesar apapun selamat waktu kiamat. Makanya ada film Kiamat 2012 itu bohong, ada yang selamat 2 orang katanya. Balik lagi ke Nabi Adam, Nabi siapa? Di Siti Hawa. Wah, enggak. Artinya tidak ada. Maka ketika ini sudah semua rata, Allah tiupkan lagi. Ratanya ini Bu, matahari akan menjadi 1 hasta dekatnya, 1 jengkal. Terus kekuatannya itu panasnya 7 kali lipat. Yang pertama, yang kedua tanahnya akan dibalik menjadi perak. Coba bayangkan. Lalu malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua dengan hujan air mani. Lalu orang muncul lagi dari perak itu. Munculnya seperti apa tergantung amalia ketika hidup di alam dunia. Ada yang lidahnya menjulur sampai pusar. Lalu dia ngambil pisau. Di pisau itu yang 1000 tahun di akhirat dia ambil, dipotong kepada siapa lidahnya, cepret seperti itu setiap hari. Ada orang yang bangkitnya yang mana rupanya seperti babi, lalu ininya perutnya apa? Buncit. Apa itu dosanya? Ternyata orang itu dosanya yang sering mendawamkan minuman keras. Ada orang yang palanya jadi kaki, kakinya jadi pala, tergantung ketika hidup di alam dunia. Ada orang juga yang sempurna hidupnya, sempurna dibangkitkannya, tapi dia mengangkat batu sebesar bumi, sebesar rumah, lalu ditibankan ke kepalanya, hancur sampai sehancur-hancurnya. Setiap hari seperti itu. Setelah manusia jadi dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW, lalu 1000 tahun nanjaknya. Ibu bayangkan 1000 tahun, matahari 1 hasta 1 jengkal, kekuatannya 7, matahari di bawahnya perak, kuat apa tidak? Nah ibu kalau pengen kaya jualan es di alam masyar laku, jalan di alam masyar, maka disitulah ada orang yang disiksa oleh keringatnya sendiri. Masya Allah. Hanyalah orang-orang yang beriman saja ada 6 perkara yang akan mendapat pertolongan dari Allah. Masya Allah. Ntar saya terangkan mana 6 perkara itu yang akan selamat di alam masyar, tidak dapat disiksa oleh Allah. Makanya ngaji terus insya Allah ya. Untuk minggu depan kita ngaji ke Al-Quran, minggu depannya lagi bikin, lalu kita akan tahu ya. Nah, beres Ustaz di alam masyar itu nanjak 1000 tahun, turun 1000 tahun, datarnya 1000 tahun. Kuat apa enggak Bu? Kuat apa enggak? Persiapkanlah sendal dari apa? Dari bambu biar tidak panas. Padahal di akhirat itu ntar ibu jangan mikirkan masalah baju yang sekarang dipakai. Terus terang di akhirat itu sehelai pun tidak akan memakai pakaian. Aku Ustaz malu saya kelihatan orang. Boro-boro ingat kemaluan kita, boro-boro ingat dilihat orang, ingetin amal sendirinya sudah panik Bu. Ini terjadi ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, ya Nabi Allah, ketika di akhirat ketika engkau katakan bahwa tidak ada orang yang memakai baju helai pun, mungkin kemaluan saya ataupun aurat saya terlihat dengan orang, jadi malu dong ya Rasulullah. Rasulullah sambil senyumnya senyum manis, kata Rasulullah, ya Humairah, di akhirat itu jangankan mikirin baju ataupun kita ditelanjang, mikirin amal saja sudah paniknya luar biasa. Gak akan orang ingat baju, gak akan orang ingat apa, ingat aurat. Yang ada ingat ya Allah amal saya mana, ya Allah amal saya mana, nyari semua. Boro ingat anak, boro ingat suami, boro ingat keluarga. Yang ada di alam masyar itu paling selamat sendiri aja. Udah siap kalau masyar? Pengen duluan? Monggo. Cukup di situ Ustaz? Tidak cukup Ibu. Balik lagi yang kedua ke alam mizan, ditimbang amal baik dan amal buruk. Ibu Waro ditimbang berat ke kanan, Ibu Waro masuk surga. Si Irfan ditimbang berat ke kiri, Irfan masuk neraka. Ternyata ada yang ditimbang, Munir ditimbang kagak keberat kiri, kagak kanan, kagak. Bingung mau kemana? Sedangkan harus
Kata malaikat, ayo Umi Munir, coba sebutkan sedikit amal. Ternyata diingat-ingat, oh pernah dulu waktu di Al-Fatihah ngasih rokok sebungkus Pak Ustaz Irfan, jadinya berat ke kanan tuh. Jadi masuk Masya Allah, itu timbangan, hati-hati. Pamayama mithqala dzarratin wa ma ya'mal mithqala dzarratin. Mau sedikit, mau besar ataupun kecil, semuanya akan dihitung di hadapan Allah di waktu timbangan itu. Bu ya, makanya di alam mahsyar tadi sebelum masuk ke timbangan akan dilihatkan bagi orang yang mana dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan semua di situ, dipanggil fulan bin fulan. Ini orang ketika hidup di alam dunia gelarnya ustadz, gelarnya kiai, gelarnya orang yang alim. Ternyata pas dilihatkan handicapnya, ada dosanya. Malu di alam dunia ibu paling untung merahnya muka, tapi malu di alam mahsyar seluruh kulit dan daging terkelupas, hanya tulang saja yang menyisa. Ketika hidup di alam dunia, Bu Ustazah, Ibu Hajah, orangnya disebut baik, disebut ini. Tapi ingat di alam mahsyar, sedikit diperlihatkan urusan keburukan, maka semuanya akan terkelupas dan sakitnya luar biasa. Makanya Ibu, penghuni neraka itu tahu nggak? Ibu tahu nggak penghuni neraka? Coba ngaca, penghuni neraka tahu nggak? Ngaca pada diri sendiri. Penghuni neraka tahu nggak? Penghuni neraka itu dikatakan giginya besarnya sebesar gunung Uhud. Gigi satuannya sebesar gunung Uhud. Gedenya penghuni neraka. Kenapa pusat digedein begitu? Coba ibu lihat. Ibu kena luka di sini. Paling untung 2-3 hari sembuh. Tapi kalau ibu punya luka di kaki ini nih, ini kan banyak apanya Bu? Tebel kulitnya, 2 minggu belum beres, sakit. Jadi kalau ahli neraka ditebalkan kulitnya, digedekan badannya, itu untuk lebih pedih siksaannya. Ayo mau neraka? Itu namanya alam hijab. Terus yang terakhir, alam jambatan sirotol mus. Nah ini Bu, sirotol mustaqim itu bawahnya api neraka, ujungnya surga. Walaupun ini hadisnya hasan, tapi bisa jadi rujukan. Di dalam ataupun jabatan sirotol mustaqim itu rambut satu dipotong menjadi 7, dan yang mana kekuatan tajamnya itu melebihi 1000 kali lipat pedang yang amat sangat tajam. Secara logika bisa lewat atau enggak? Ibu jangankan selai rambut dipotong 7, ibu lewatnya bambu saja. Bambu lewat bambu, bawahnya kolam. Terus si bambu itu dipakai oli. Ada nggak orang yang bisa lewati bambu ini? Ini selai rambut coba dipotong jadi 7, kecil apa tidak? Dan tajamnya 1000 kali lipat pedang yang amat sangat tajam. Api apa dalam bawahnya itu api neraka yang amat sangat panas. Ibu, nih neraka gini. Ibu tahu Abu Thalib? Abu Thalib tahu siapa Abu Thalib itu? Pamannya baginda. Di antara paling ringan siksaan di neraka adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu ditaruhnya di atas, paling atas di api neraka. Kalau Abu Thalib di apa? Dijatuhkan ke api neraka 1000 tahun baru nyampe ke api neraka. Tapi panas api neraka kena mengenai kaki Abu Thalib yang pecah kepalanya. Demi Allah itu paling ringan siksaan. Makanya Nabi ketika di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedih. Kenapa? Ditinggalkan oleh pamannya. Dulu ketika hidup di alam dunia pamannya bela kepada baginda Nabi, tapi baginda Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib dikarenakan Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Abu Thalib dapat keringanan, yaitu tidak masuk api neraka, cuma di atas api neraka. Kalau Abu Thalib dijatuhkan ke api neraka 1000 tahun baru nyampe, ternyata panasnya sudah sampai